Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah Bahasa Indonesia, yang dimana materi ini berjudul Ejaan dalam Bahasa Indonesia. Nah, di dalam ejaan bahasa Indonesia ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada perkembangan ejaan bahasa Indonesia, yang kedua ada penulisan huruf, yang ketiga ada penulisan kata, dan yang terakhir ada pemakaian tanda baca. Oke, teman-teman, materi pertama yaitu perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Nah, di dalam ejaan bahasa Indonesia itu ada 7 macam. Yang pertama itu ada ejaan balai pustaka. Nah, ejaan balai pustaka ini biasa disebut dengan ejaan Van Ophusen, yang dimana ejaan ini berdiri pada tahun 1901 sampai dengan 1947. Adapun tokoh-tokoh yang berperan itu ada 3 tokoh. Yang pertama ada Charles Adrian Van Ophusen, yang kedua ada Nawawi Sultan Makmur, yang ketiga ada Taib Sultan Ibrahim. Nah, di dalam ejaan ini tokoh yang sangat berperan penting dalam ejaan ini adalah Van Ophusen, yang dimana beliau ini adalah seorang tokoh yang berasal dari Belanda. Nah, tentunya karena beliau berasal dari Belanda, otomatis bahasa ejaan ini itu masih mirip-mirip dengan bahasa Belanda. Nah, berikut saya tampilkan ciri-ciri dari ejaan balai pustaka atau ejaan Van Ophusen. Untuk ejaan yang kedua itu ada namanya ejaan republik. Nah, ejaan republik ini adalah ejaan yang dibentuk pada tahun 1947 sampai dengan 1956. Nah, di mana ejaan ini juga biasa disebut dengan ejaan Suwandi. Tokoh yang berperan penting adalah Pak Suwandi. Pada saat itu, beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Itulah alasan mengapa ejaan ini disebut dengan ejaan Republik. Nah, berikut saya tampilkan ciri-ciri dari ejaan Republik. Ejaan yang ketiga yaitu ejaan pembaharuan. Nah, di dalam ejaan pembaharuan ini dibentuk pada tahun 1957. Adapun tokoh yang berperan penting dalam ejaan ini adalah yang pertama ada Priyono dan yang kedua ada Eka Topo. Nah, namun sayangnya ejaan ini tidak pernah dilaksanakan. Nah, adapun ciri-ciri dari ejaan ini akan saya tampilkan seperti ini. Dan ciri-cirinya ada ini. Ejaan yang keempat yaitu ejaan Melindo. Nah, ejaan Melindo ini biasa disebut dengan istilah ejaan Melayu Indonesia dan dibentuk pada tahun 1959. Namun ejaan ini juga tidak dipakai. Nah, berikut saya tampilkan ciri-ciri dari ejaan Melindo. Ejaan yang kelima yaitu ejaan baru. Nah, tentunya ejaan ini berbeda dengan ejaan pembaharuan yang nomor 3. Ejaan ini itu biasa disebut dengan istilah ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK. Nah, ejaan ini juga dibentuk atau berlaku pada tahun 1967 sampai dengan 1972. Berikut ciri-ciri dari ejaan baru. Ejaan yang keenam yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, ejaan ini biasa disingkat dengan ejaan EYD, berlaku sangat lama, yaitu dari tahun 23 Mei 1972 sampai dengan 2015. Tokoh yang sangat berperan penting dalam ejaan ini yaitu Masyuri. Pada saat itu, beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ejaan ini juga sempat mengalami revisi, yaitu sebanyak 2 kali revisi. Revisi pertama itu pada tahun 1987 dan revisi kedua itu pada tahun 2009. Berikut saya tampilkan ciri-ciri dari ejaan EYD. Ejaan yang ketujuh atau yang terakhir adalah ejaan bahasa Indonesia. Nah, ejaan bahasa Indonesia ini biasa disebut dengan istilah lain, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat dengan PUEB. Nah, ejaan ini juga berlaku dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Tokoh yang sangat berperan penting dalam ejaan ini yaitu Bapak Anies Baswedan, yang pada saat itu Bapak Anies Baswedan ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah,
Materi yang kedua dalam ejaan bahasa Indonesia yaitu penulisan huruf. Nah, teman-teman, ketika kita membuat suatu karya, ketika kita membuat suatu tulisan, pasti kita sering sekali menemui macam-macam dari huruf. Nah, di mana macam-macam dari huruf ini terdiri dari 8 macam. Yang pertama yaitu huruf abjad. Nah, huruf abjad ini merupakan huruf yang terdiri dari 26 huruf, yang dimana yang ini huruf abjad ini sering sekali kita temui, dimulai dari huruf A, huruf B, huruf C, dan seterusnya sampai dengan Z. Huruf yang kedua itu ada huruf vokal, dimana huruf vokal ini merupakan huruf yang terdiri dari 5 huruf. Ada huruf A, I, U, E, dan O. Yang ketiga itu ada huruf konsonan. Huruf konsonan ini adalah huruf yang terdiri dari huruf selain daripada huruf vokal, yang dimana yang tadi huruf vokal itu terdiri dari 5 huruf. Nah, sedangkan huruf konsonan ini terdiri dari 21 huruf. Huruf yang keempat yaitu huruf diftok. Huruf diftok merupakan huruf 2 vokal yang digabungkan secara bersamaan. Contohnya dalam huruf AI, huruf AU, huruf OI, dan lain-lain. Nah, adapun contoh dari huruf diftok ini ada pantai, koi, pulau, dan masih banyak lagi. Yang kelima adalah huruf konsonan digabung. Nah, huruf ini adalah 2 huruf konsonan yang digabung menjadi satu. Contohnya seperti KH menjadi KH, NY menjadi NY, NG menjadi NG. Nah, adapun contoh-contoh dari huruf ini adalah ada huruf ngomong, khusus, nyanyi, nyapu, dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Huruf yang keenam yaitu huruf kapital. Huruf kapital merupakan huruf besar yang digunakan pada saat berbagai keperluan. Contohnya seperti ketika membuat sebuah paragraf atau kalimat, pasti awalan yang digunakan, huruf pertama yang digunakan pasti menggunakan huruf kapital. Yang kedua, ketika menulis nama seseorang di sebuah tulisan. Yang ketiga, ketika menulis sebuah gelar kehormatan. Huruf yang ketujuh adalah huruf miring. Nah, huruf miring ini ditulis pada saat kita menulis nama buku, judul buku, dan lain-lain. Yang kedua, ketika kita menegaskan suatu kata ataupun kalimat. Dan yang ketiga, ketika menulis sebuah ungkapan dalam bahasa daerah. Huruf yang kedelapan adalah huruf tebal. Nah, huruf tebal ini merupakan gaya penulisan yang digunakan untuk memberikan sebuah penekanan pada suatu tulisan atau teks tertentu dalam sebuah tulisan ataupun dokumen. Materi yang ketiga dalam ejaan bahasa Indonesia adalah penulisan kata. Nah, di dalam penulisan kata ini yang pertama itu ada kata dasar. Kata dasar ini ditulis sebagai satu kesatuan utuh. Contohnya seperti kata saya pergi ke sekolah, dan contoh yang kedua, buku itu sangat tebal. Nah, dua kalimat itu atau dua kata itu merupakan kata dasar. Yang kedua itu ada kata berimbuhan. Nah, kata berimbuhan ini merupakan kata yang awalan, akhiran, sisipan, serta gabungan awalan dan akhiran itu ditulis serangkai dengan bentuk kata dasarnya. Contohnya seperti kata berjalan, mengambil, bertanya, dan masih banyak kata-kata berimbuhan yang lainnya. Nah, yang ketiga itu ada bentuk ulang, yang dimana bentuk ulang ini ditulis menggunakan kata hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya seperti kata hati-hati, anak-anak, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Yang dimana kata ini itu terdapat unsur kata hubung di tengah-tengah unsurnya, dan itu merupakan contoh bentuk kata ulang. Yang keempat itu ada gabungan kata. Nah, gabungan kata ini unsur gabungan kata yang lazim disebut juga dengan kata majemuk, dan termasuk juga istilah khusus, namun ditulis secara terpisah. Contohnya seperti kata persegi panjang, kambing hitam, meja bundar, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Yang kelima itu ada pemenggalan kata. Nah, pemenggalan kata ini merupakan proses memisahkan suku kata dalam kata dengan ejaan yang baik dan benar. Pemenggalan kata ini bertujuan untuk membuat penulisan atau pelafalan dapat dibaca dengan baik dan jelas. Contohnya seperti kata dengan menjadi dengan. Yang kedua ada kata mufakat menjadi mufakat.
Yang ketiga ada negara menjadi negara, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Yang keenam itu ada kata depan. Nah, kata depan seperti di, ke, dan dari itu ditulis secara terpisah dengan kata yang mengikutinya. Contohnya dalam kata ini, dia pergi ke rumah si Fulan. Nah, ke rumah si Fulan itu ditulis secara terpisah. Contoh yang kedua, dia berasal dari Pulau Lombok. Nah, dari Pulau Lombok itu ditulis secara terpisah. Selanjutnya ada partikel. Nah, partikel kah, lah, dan tah itu ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya seperti kata, bacalah buku itu dengan baik-baik. Nah, di dalam kata bacalah itu ada kata dasar baca dan partikel lah ditulis secara digabung atau disambung menjadi kata bacalah. Nah, yang kedua itu ada kata apakah dia baik-baik saja. Nah, dalam kata ini apakah itu ada kata apa dan partikel kah, tetapi ditulis secara terpisah. Itu merupakan partikel, contoh-contoh kalimat partikel. Yang selanjutnya itu ada kata sandang si dan sang. Nah, kata si dan sang itu ditulis secara terpisah dengan kata yang mengikutinya. Contohnya seperti kata ini, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Nah, kata si dan pengirim itu ditulis secara terpisah. Yang kedua itu ada contoh, ibu itu menghadiahi sang suami baju batik. Nah, sang dengan suami itu ditulis secara terpisah. Nah, yang selanjutnya itu ada akronim dan singkatan. Dalam hal ini, singkatan nama orang, jabatan, gelar, pangkat itu diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contohnya seperti nama Bapak Ahmad Haris Nasution, itu biasanya ditulis dengan A titik H titik Nasution. Dan contoh yang kedua itu ada Haji Hamid, itu biasanya ditulis dengan H titik Hamid. Dan oke teman-teman, materi yang terakhir yang akan kita bahas pada video ini yaitu mengenai pemakaian tanda baca. Nah, yang pertama itu ada tanda titik, di mana fungsi dari tanda titik ini adalah untuk mengakhiri suatu kalimat. Yang berarti tidak ada kalimat pertanyaan selanjutnya atau kalimat seruan. Contohnya seperti kalimat ini, yang dimana ini adalah ayahku pergi ke Solo. Di dalam kata Solo dan itu kita beri tanda titik di akhirannya. Nah, di mana hal itu berarti selanjutnya itu tidak ada kata seruan maupun pertanyaan. Yang kedua itu ada tanda koma. Nah, tanda koma ini dipakai di antara unsur-unsur dalam sebuah perincian atau pembilang. Berbeda halnya, ada kemiripan antara tanda titik dengan tanda koma, yaitu sebagai penjeda. Namun, bedanya adalah di dalam tanda koma ini, dia hanya berhenti sejenak, dan ada lanjutannya di dalam kata itu. Contohnya seperti kata ini, aku pergi membeli buku, koma, tas, koma, dan pensil, titik. Nah, disitulah perbedaan antara tanda titik dengan tanda koma. Yang ketiga itu ada tanda titik koma. Nah, di dalam tanda titik koma ini itu dipakai untuk memisahkan antara kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya pada kalimat ini, malam semakin larut, pekerjaanku belum selesai juga. Nah, di dalam kalimat ini terdapat dua kalimat yang dimana kalimat ini itu dia setara. Selanjutnya ada tanda titik dua. Nah, di dalam tanda titik dua ini itu dipakai pada akhir suatu pernyataan yang lengkap yang diikuti dengan suatu pemerincian maupun penjelasan. Contohnya seperti kalimat ini, pada saat ini kami membutuhkan perabotan rumah tangga seperti lemari, kursi, meja, dan lain-lain. Nah, setelah kalimat atau setelah kata perabotan rumah tangga itu ada titik dua, yang dimana setelahnya itu ada kata penjelasan maupun kata pemerincian. Selanjutnya itu ada tanda hubung. Nah, tanda hubung ini digunakan untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Contohnya seperti kalimat ini, nanti sore kita akan jalan-jalan ke Mataram. Nah, di dalam kata jalan-jalan itu terdapat tanda hubung yang digunakan untuk menyambung kata suku kata dasar tersebut. Yang selanjutnya yaitu yang ke nomor 6 itu ada tanda pisah. Tanda pisah ini digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Nah, agak sedikit mirip dengan tanda hubung yang tadi,
yaitu menggunakan tanda kurang, namun di tanda pisah ini tanda kurangnya itu dia agak panjang sedikit. Adapun contoh dari tanda pisah ini adalah seperti ini. Kemerdekaan bangsa itu, tanda pisah, akan tercapai, tanda pisah, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Nah, itulah contoh dari pemakaian tanda pisah. Yang ketujuh itu ada tanda elipsis. Nah, tanda elipsis ini dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Contohnya seperti kalimat ini. Kalau begitu, titik, 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 ya, koma, mari kita berangkat sekarang, titik. Nah, dia berfungsi kayak sebagai tambahan gitu. Ketika ada kalimat yang terputus-putus, kita bisa menambahkan tanda elipsis tersebut. Selanjutnya itu ada tanda tanya. Tanda tanya ini dipakai biasanya pada akhir kalimat tanya. Tentunya untuk memperjelas intonasi seseorang ketika sedang bertanya. Contohnya seperti kalimat ini. Kapan kita akan berangkat? Nah, di dalam kalimat tersebut terdapat tanda tanya di bagian akhir kalimat tanya. Tentunya dengan intonasi bagaimana semestinya ketika seseorang sedang bertanya. Selanjutnya itu ada tanda seru. Nah, tanda seru ini dipakai untuk mengakhiri sebuah ungkapan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan dan ketidakpercayaan seseorang. Contohnya pada kalimat ini, coba tutup pintu itu. Nah, di dalam kalimat tersebut terdapat kalimat perintah kepada seseorang yang diakhiri dengan tanda seru. Selanjutnya itu ada tanda kurung. Nah, tanda kurung ini dia mengapit tambahan keterangan maupun penjelasan. Contohnya seperti kalimat ini. Sore ini aku akan belajar di ACI dalam kurung Ayo Cerdas Indonesia tutup kurung bersama dengan teman-teman. Nah, itulah fungsi dari tanda kurung tersebut, yaitu sebagai penjelas dari singkatan dari ACI tersebut. Nah, oke, selanjutnya itu ada tanda petik. Nah, tanda petik ini dia mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahkan dari bahan tertulis lainnya. Nah, selanjutnya itu ada tanda petik tunggal. Berbeda halnya dengan yang sebelumnya, sedangkan ini tanda petik tunggalnya itu hanya sebanyak satu petikan. Nah, tanda petik tunggal ini dia mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan yang lainnya. Contohnya pada kalimat ini, apakah kamu mendengar suara kering-kering itu? Nah, di dalam kata kering-kering itu terdapat tanda petik tunggal di dalam petikan yang lainnya. Itulah contohnya. Selanjutnya itu ada tanda garis miring. Nah, tanda garis miring ini dipakai dalam nomor surat pada alamat dan juga pada penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun. Contohnya pada saat menulis nomor pada kop surat. Nah, pemakaian tanda baca yang terakhir itu ada tanda penyingkat atau biasa disebut dengan apostrof. Tanda penyingkat itu menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Contohnya seperti ini. Tahun 1988 itu disingkat dengan tanda petik 2 lalu 88. Nah, itu maksudnya adalah tahun 1988. Nah, itulah beberapa materi rangkaian materi yang saya jelaskan mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Perlu teman-teman ketahui bahwa ada beberapa masalah umum yang sering kita jumpai pada saat menulis yang tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya seperti penggunaan huruf kapital yang tidak sesuai, terus juga penggunaan bahasa baku yang tidak sesuai dengan KBBI, dan masih banyak masalah yang lainnya. Nah, adapun solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal itu, yang pertama, kita sebagai pelajar hendaknya mempelajari terlebih dahulu kaidah bahasa Indonesia, kaidah ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa. Yang kedua, menggunakan kamus besar bahasa Indonesia sebagai acuan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.